Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini menghadiri undangan dari saya dalam rangka sosialisasi manajemen perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini sebenarnya lebih kepada visi awalnya ya. Jadi runutannya itu dari visi Indonesia 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, ini kerangka pikir RPJPN 2025 sampai 2045. RJPN itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Artinya ini adalah programnya atau punyanya pemerintah pusat. Jadi nanti kita akan memulai semuanya ini berawal dari RPJPN negara Indonesia. Kemudian dari RPJPN diturunkan lagi menjadi RPJMN 2025-2029. Jadi sebenarnya runutannya itu RPJPN, rencana jangka panjang, rencana jangka panjang nasional, kemudian RPJMN, rencana rencana pembangunan jangka menengah nasional, kemudian terakhir jadi RPJ bukan RPJ, jadi Renja, terakhir itu Renja. Di mana runutannya itu RPJPN untuk 20 tahun, kemudian untuk RPJMN untuk 5 tahun, yang terakhir Renja itu untuk per tahun. Kita menurut untuk perencanakannya itu mulai untuk rencana 20 tahun, 5 tahun, dan per tahun. Dan itu mengikuti peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2009. Nah, ini adalah landasan hukum yang menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan mengenai apa itu RPJP, RPJMN, dan Renja, dan sebagainya. Dan ini adalah prosesnya. Nah, ini dasar hukum perencanaan. Nah, ini yang tahap pertama untuk RPJMD 2025-2029. Sebagai tahap pertama RPJPD. Jadi kita tuh ada 4 tahap nanti, 2025, 2029, hingga 2040-2045. Nah, tahap pertama ini yang harus diselesaikan oleh gubernur, wakil gubernur terpilih saat ini. Kemudian yang tahap kedua, ini nanti bisa dilanjutkan oleh gubernur, wakil gubernur terpilih, atau mungkin nanti ada revisi-revisi. Tapi yang harus diperhatikan adalah di sisi yang ini dulu, 2025-2009. Nah, ini mengenai strategi untuk menyusun suatu penganggaran per tahun, yaitu di renjanya SKPD. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah untuk bagaimana proses awal hingga terjadinya suatu kegiatan per tahun, yang mana setiap tahun pasti kita akan selalu kelimpungan ya, terutama nanti di bulan-bulan sekitar Maret itu kita sudah mulai memikirkan 2027. Kalau untuk 2026 ini kan kita sudah selesai nih, tinggal pembahasan di DPRD. Ini tuh sumber-sumber pendanaan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah. Kalau kita masih mending, kita masih bisa dana kita tuh sangat banyak gitu ya dibanding dengan daerah-daerah lain. Nah, yang pertama sumber kita adalah APBN atau APBD. Nah, di sini ini benar-benar kegiatan yang murni berasal dari APBN, APBD. Bagaimana dengan yang sifatnya di luar APBD? Nah, itu bisa saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bersumber dari APBN atau APBD. Ini sebenarnya untuk ini ya, untuk menyusun RPJMD. Ada tujuan dari visi misi menjadi tujuan dan sasaran, kemudian ada program, ada target, ada capaian. Nah, ini kalau dilihat mungkin agak jelimet ya, konsep teknis RPJMD, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, outcome,
misi, arah kebijakan, strategi, dan sebagainya. Ini sebenarnya saling terkait. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini contohnya, format cascading. Oke. Nah, setelah kegiatan itu selesai, berarti kita harus eh, melalui evaluasi perencanaan dan pembangunan. Jadi kita punya sistem namanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini biasanya siapa yang ngisi, yang Mbak Anti ya? Atau Mbak Hikmah yang biasanya ngisi ini nih, Sakit. Nah, ini pengukurannya. Kinerjanya nanti bisa dilihat di sini. Musrembang, kita punya Musrembang. Jadi pada saat musrembang, biasanya tingkat kelurahan itu ada tenaga pendamping ya. Tenaga pendamping, mereka akan membantu para RT RW untuk memasukkan proses musremnya. Atau ini adalah sistem informasi yang sudah dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi mulai sistem informasi pembangunan itu sudah muncul. Lanjut. Kemudian ada Musrembang. Lanjut. Smart Planning Budgeting. Monet kinerja. Ya, selesai. Jadi itu Bapak Ibu apa yang telah saya dapatkan. Intinya memang masih perlu banyak pendalaman lagi, tapi paling tidak sudah memiliki gambaran bagaimana proses merencanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Terima kasih, silakan kalau ada pertanyaan. Yang rencana jangka panjang daerah itu kan udah ada step-stepnya buat tiap 5 tahun tadi ya Pak ya. Kalau misal berarti itu kan nanti kan terpengaruh sama gubernur ya Pak, gubernur yang terpilih ya. Iya. Kalau misal nanti ya seumpama tiba-tiba gubernur berikutnya itu polanya berbeda, seberapa besar yang kira-kira bisa dipertahankan dari yang sekarang Pak? Apakah harus benar-benar berubah total atau masih ada yang bisa dipertahankan dari periode sebelumnya gitu? Jadi sebenarnya kalau yang RP, kita kan mengacunya pada RPJPN ya, pemerintah nasional dulu nih. Karena kan per 5 tahun juga pasti akan ganti pimpinan. Iya betul. Kalau misalnya RI-nya ganti, presidennya ganti, terus kemudian misalnya gubernurnya tetap, seharusnya itu masih bisa dijalani. Nah, balik lagi sebenarnya tujuan kita kan tadi yang pertama, kalau pemerintah nasional udah jelas Indonesia emas gitu ya 2045. Nah, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada apa namanya presiden yang ganti, kemudian kebijakannya ganti, nah mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan lagi gitu. Mau tanya Pak? Ya. Saya kira dari seksi jalur hijau dan pemakaman izin bertanya Pak, tadi kan untuk tahapan RPJPN itu ada 4 tahap ya Pak ya? Ada perbaikan fundamental, transportasi ekosistem global, ekspansi global, perwujudan kota global berdaya saing ya. Kalau untuk perbaikan fundamental ini kan dia periodenya tahun 2025 sampai 2029. Tapi saya ingin bertanya untuk ruang lingkup yang lebih kecil saja. Kalau untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ini seperti apa perbaikan fundamental yang akan direncanakan ke depannya Pak? Itu aja paling yang saya. Oh ya, untuk ini ya, yang untuk pertamanan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang pertamanan ini kan yang pertama nih, kita punya yang programnya 100 hari gubernur, Quick ya. Yang pertama Quick Wins itu dia sebenarnya lebih kepada pelayanan masyarakat sih. Lebih kepada pelayanan masyarakat, yaitu kita coba membuka taman pulpaja. Itu yang dari Dinas Pertamanan yang program 100 harinya gubernur. Kemudian untuk yang kualitas udara, kita ada program yang pertama pembangunan RTH taman. Jadi lahan-lahan yang telah kita bebaskan atau kita hasil dari pasos-pasos itu kita bangun satu ruang terbuka baru di
pemerintah pemukiman penduduk. Kemudian yang ketiga, melalui program penanaman pohon. Jadi misalnya ada lahan-lahan yang masih belum kita bangun nih, kemudian daripada lahan itu nanti dikuasai oleh kelompok orang gitu ya, jadi kita tanam pohon, yang itu juga bisa menjadi sumber perbaikan kualitas udara. Kita sebenarnya lebih kepada yang pertama untuk pencegahan banjir, kemudian untuk perbaikan kualitas udara. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kalau sesi kita kembali ke kantor kita akan diskusi lebih lanjut dan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.